Ya pemirsa, seiring dengan kondisi kemanusiaan di jalur Gaza yang semakin hari semakin kritis saja, kini Perdana Menteri Israel meminta militernya untuk kemudian mengintensifkan serangannya ke jalur Gaza buntut dari tuntutan pelucutan senjata Hamas yang kemudian ditolak oleh Hamas, di mana hal ini dianggap tak masuk akal pemirsa. Hamas menginginkan mengakhiri perang, di mana kemudian seluruh militer Israel ditarik, kemudian saling menukar tahanan mereka, namun hal ini justru tak diamini oleh Israel. Mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana kemudian akhir dari genjatan senjata yang akan kembali terjadi? Kami harap seperti itu. Kita akan langsung bahasnya bersama dengan Pizarro Ghazali, pengamat Timur Tengah, sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Mas Pizarro. Selamat malam Mbak. Kabar sehat hari Alhamdulillah ini? Sehat ya. Oke, tapi nampaknya tak semakin sehat saja kondisi di Gaza. Betul, semakin panas. Semakin panas saja di sana. Bahkan mengenai tuntutan pelucutan senjata ini, Hamas sempat menyampaikan ini red line, garis merah. Maksudnya apa Pak Pizarro? Iya, selama penjajahan dan genosida terus dilakukan oleh Israel, maka selama itu pula lah bangsa Palestina dan bangsa Gaza akan melakukan perlawanan, salah satunya dengan cara bersenjata, ya kan? Karena ini sudah logika dasar manusia. Orang yang diserang, orang yang dibunuh, orang yang dibantai, pasti dia akan melakukan perlawanan. Apalagi kan sejarah penjajahan di bumi Palestina ini kan sudah berlangsung sangat panjang. Dan segala macam upaya diplomasi, upaya negosiasi, upaya menggalang dukungan resolusi itu kan tidak pernah membuahkan hasil. Sampai sekarang penjajah Israel masih terus melakukan genosida walaupun kecaman, kutukan itu sudah dilakukan. Maka satu-satunya bahasa yang dimainkan oleh para pejuang Gaza ialah bahasa bersenjata. Dan itu betul-betul benar-benar bisa menampar dan bisa menekan penjajah ya. Selama 15 genosida aja yang kemarin ya kan, kita mengetahui Mbak Maria, sekarang hampir 51.000 saudara-saudara kita di jalur Gaza yang meninggal dunia, yang gugur ya. Karena apa? Penjajah Israel memang tidak akan pernah mau menghentikan genosida ya. Mereka kan ingin terus mencaplok jalur Gaza, dan inilah yang kemudian dilakukan perlawanan oleh para pejuang Gaza, dan terbukti ya Israel babak belur juga selama 15 bulan genosida. Ini ada fakta yang menarik ya. Panglima tentara Israel, Eyal Zamir yang baru ya, yang lama kan dipecat ya, karena terbukti gagal membendung perjuangan bangsa Gaza ya. Itu dia mengungkap fakta yang menarik bahwa hampir 6.000 ya tentara Israel yang tewas. Ini berbeda ya dengan data yang dirilis ya? Iya, dari yang rilis IDF itu kan sekitar 840-an. Itu bayangkan markup-nya dari 840 ke 6.000 itu berapa persen markup-nya gitu ya. Dan kenapa ini bisa terjadi? Ya karena ada perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh para pejuang Gaza. Tidak hanya Hamas ya, ada Jihad Islam ya, ada Front Populer untuk Pembebasan Palestina dan sebagainya. Dan terbukti dalam beberapa kesempatan banyak sekali tentara-tentara Israel yang memang tewas dan mengajukan resign. Ya, karena mereka sebenarnya tidak siap untuk bertarung di Gaza. Gaza ini kan sebenarnya bukan medannya mereka. Mereka ini kan terusir terakhir tahun 2005. Sejak saat itu kan ini kan wilayah yang buta bagi penjajah Israel. Sedangkan Hamas itu kan menguasai terowongan, jaringan gedung, kemudian jaringan bukit-bukit dan juga kontur-kontur demografi di wilayah Palestina yang itu menyulitkan penjajah Israel untuk benar-benar bisa menaklukkan jalur Gaza. Oke, tapi kan sebenarnya kalau kita lihat dari jumlah anggota saja ya, bagaimana kemudian ini jauh timpang sekali begitu ya, bagaimana kemudian jumlah anggota dari militer Hamas dan juga Israel yang begitu jauh. Tapi kita coba hadirkan terlebih dahulu ya, ini datanya sebenarnya tuntutan-tuntutan apa saja yang kemudian diajukan oleh Israel kepada Hamas. Ini cukup jelas pemirsa, di mana Israel ini kemudian menawarkan proposal gencatan senjata baru 45 hari dengan syarat setengah dari total sandera yang tersisa dibebaskan. Hamas harus melucuti persenjataannya. Ini adalah dua hal yang kemudian harus diminta kepada Hamas, di mana kemudian syarat dari Hamas adalah syarat utama pembebasan sandera adalah penghentian perang, penarikan penuh pasukan Israel dari jalur Gaza, kemudian pertukaran tahanan secara serius, dan juga tentu ya diakhirinya blokade terhadap wilayah Gaza. Kalau dari Hamas kita lihat betul bagaimana kemudian keinginan untuk mengakhiri perang ini, tapi dari tuntutan Israel tadi jauh berbeda sekali. Ini kan apa ya, bisa kita bilang sebenarnya tadi opsi yang ditawarkan ini kan menjadi opsi pilihan terakhir begitu ya. Tapi nampak licik sekali apa yang diajukan oleh Israel, di mana dirinya meminta pelucutan senjata, tapi nggak ada sama sekali jaminan untuk menghentikan genosida. Iya, inilah kemudian yang menjadi dasar bagi Hamas dan juga pejuang Gaza ya. Karena kan Hamas itu juga berkonsultasi dengan para pejuang-pejuang lainnya. Ini dari proposal yang terbaru yang diajukan Israel melalui Mesir, ini kan ada jebakan yang sangat kuat. Pertama, pihak Hamas diminta melucuti senjata ya, yang dia tahu ini sebenarnya senjata sebagai prinsip utama
Hamas yang itu berhasil melakukan perlawanan terhadap penjajah, tapi di satu sisi tidak ada jaminan bagi penjajah Israel untuk menghentikan genosida terhadap masyarakat Gaza Palestina. Makanya Hamas ini sudah melihat ini kan perang bukan 1-2 hari, Mbak. Ini kan sudah bertahun-tahun ya, dan Hamas udah paham betul lah bagaimana proposal-proposal selama ditawarkan Israel yang itu selama ini hanya ingin mewujudkan cita-citanya Israel untuk betul-betul mencaplok semua jalur Gaza. Israel itu kan visinya kan Israel Raya. Itu bukan hanya tepi barat dan Masjidil Aqsa, tapi juga wilayah Gaza yang ingin dia caplok. Nah, inilah kemudian yang timpang ya, dan Hamas sudah tahu ya, ini sebenarnya Israel ini kayak mencari mau playing victim, Mbak. Dia ini mengajukan gencatan senjata, nanti pasti gencatan senjata ini akan ditolak Hamas, seakan-akan yang nolak damai itu Hamas loh, bukan kami loh. Kami udah mengajukan proposal, tapi Hamas itu menolak. Nah, Israel ini ingin menciptakan opini seperti itu. Ya, padahal kalau kita lihat dari detail proposal terbaru yang disampaikan oleh Israel, itu memang pertama nggak ada jaminan di akhirnya genosida ya, dan tidak ada klausul untuk menarik pasukan Israel dari wilayah Gaza. Termasuk juga barter sandera hanya setengah saja kalau kita lihat. Iya, ini dari setengah dan Israel juga nggak tahu nih dia mau ngeluarin berapa nih warga Palestina yang sedang ditahan ya. Ini kan, ini sumir. Ya, makanya Hamas itu mengatakan ini bukan kesepakatan yang komprehensif. Dan ini sangat lucu sebenarnya. Yang memiliki peralatan tempur yang canggih itu Israel, yang memiliki personil militer yang jumlahnya 650.000 loh kalau kita gabung dengan tentara cadangan. Sedangkan Hamas itu mungkin hanya sekitar 20.000 aja. Itu dia, iya. Jauh sekali timpang. 20.000 banding 650.000. Anehnya, yang lebih kuat yang meminta yang lemah dilucuti senjatanya. Itu baru personil, Mbak. Belum jumlah pesawat. Ada jet tempur F-16, F-15, F-35 yang di total itu 300. Hamas nggak punya jet tempur. Makanya kan selalu serangan dilakukan oleh Israel itu melalui jalur udara. Belum lagi tank Merkava 400. Belum lagi nanti kapal selam. Ya, Hamas itu mungkin cuma senjata biasa sama berbekal doa ya. Semangat seperti itu. Tetapi aneh, yang kuat malah meminta pihak yang bangsa Palestina ya, walaupun di sini kita bisa lihat ini luar biasa pertarungan mereka, ini untuk dilucuti. Dan jangan lupa yang menjajah itu Israel, yang melakukan genosida itu Israel. Justru seharusnya mereka yang harusnya dilucuti senjatanya karena terbukti udah melakukan genosida terhadap bangsa Palestina. Ya, ulah Zionis seperti ini semakin licik saja dengan berbagai maksudnya tanpa ingin mengakhiri genosida yang berlangsung di jalur Gaza. Ini yang juga kemudian disuarakan Mas Pizarro dan juga pemirsa oleh saudara-saudara kami di tanah air untuk kemudian bisa mengakhiri serangan di Palestina. Aksi dukungan untuk Palestina pun kembali disuarakan di sejumlah daerah. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda sesaat lagi. Ya, kami Indonesia berdiri di jajaran saudara-saudara kami di Gaza, Palestina, di mana aksi dukungan terhadap warga Gaza di Palestina berlangsung di sejumlah wilayah. Mereka menyuarakan kecaman terhadap genosida warga Palestina yang terjadi di Gaza hingga saat ini. Ratusan elemen masyarakat dari berbagai kalangan melakukan aksi demonstrasi dukungan untuk Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat Minggu pagi. Dalam kegiatan tersebut, para massa aksi menuntut dan mengajak memboikot produk-produk makanan siap saji yang terafiliasi dengan Israel dan Amerika. Massa mengecam keras tindakan genosida yang dilakukan pihak Israel dan Amerika Serikat terhadap para warga Gaza dan para medis beberapa waktu yang lalu. Selain itu, mereka juga memberikan dukungan dengan hashtag Hands Off Gaza, tolak relokasi, dan Gaza tidak sendirian. Sementara itu, bendera Palestina berukuran raksasa dikibarkan massa peserta aksi damai di Jalan Merdeka, Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya, massa aksi dari berbagai elemen organisasi Islam se-Jawa Barat menggelar aksi bela Palestina di halaman depan Gedung Sate pada Minggu pagi. Aksi ini sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat Gaza, Palestina yang kini tengah dibombardir Zionis Israel. Dalam tuntutannya, massa aksi meminta pemerintah terus memberikan bantuan dan juga dukungan penuh terhadap warga Palestina. Massa juga menyuarakan kecaman atas genosida warga Palestina yang terjadi di Gaza hingga kini.
Iya, walaupun kami jauh dari Gaza Palestina, tapi sebenarnya apa yang akan terjadi esok dan juga beberapa waktu kemudian, Mas, di Gaza Palestina ini? Iya, Israel masih akan terus melakukan serangan udara ya, karena hanya cara itu yang dia bisa lakukan ke Gaza. Kalau dia bertempur secara darat dengan Hamas, ini sudah membuktikan selama 15 bulan banyak tentara-tentara yang tewas ya. Dan ini sebenarnya semakin meningkatkan tidak hanya di Indonesia ya, demonstrasi di Israel pun juga berlangsung setiap pekan. Keluarga sandera, mantan tentara, pilot bahkan sudah membuat petisi ya. Sekarang petisi warga Israel itu sudah mencapai sekitar 150.000 untuk menuntut Netanyahu mengakhiri genosida dan membebaskan sandera. Karena ini apakah kemudian mereka sudah paham ini nampaknya hanya agenda politik dari Netanyahu Betul, saja? ini hanya agenda politik Netanyahu. Karena sekarang yang demo itu bukan lagi pemukim atau warga ya, tetapi juga udah angkatan udara, brigade elit tempur, ya ratusan mantan anggota Mossad, mereka sudah mengirim petisi untuk menghentikan genosida karena dia tahu ini hanya cara Netanyahu untuk terus berkuasa dan terhindar dari kasus-kasus pidana korupsi, penyelewengan dan lain sebagainya di Israel. Kalau begitu mengapa sulit sekali untuk menggulingkan Netanyahu, Mas? Ya karena secara umum kan ini parlementer, Mbak. Secara umum dia masih memenuhi kursi parlementer secara mayoritas, ya, dan ini kan diisi oleh partai-partai sayap kanannya. Dan jangan lupa masih ada dukungan Amerika. Ya, Israel sudah habis secara anggaran militer, tetapi karena dia terus disuntik oleh Amerika dan oleh Donald Trump, dia masih terus melakukan genosida. Tapi kita bisa melihat bahwa bangsa Gaza dan pertarungan dari para pejuang Gaza itu tidak berhenti sampai sekarang untuk melawan genosida yang dilakukan oleh penjajah Israel. Ya itu dia, apakah kemudian singkat saja Anda melihat gejatan senjata ini akan terjadi dalam waktu dekat? Netanyahu sebenarnya tidak punya banyak pilihan pada hari ini, karena upaya dia untuk membumi hanguskan Hamas itu gagal. Kemudian untuk membebaskan sandera sampai saat ini juga gagal ya. Maka salah satu cara ya dia mendesak untuk melucuti senjata dan ternyata Hamas juga menolaknya. Itu dia. Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Bizarro Ghazali atas waktu yang Anda bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Itu tadi diskusi kita, Tiara. Ya, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Pemirsa, saya Tiara Rahab. Dan saya Maria Segaf. Kita berdua pamit pemirsa. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.